Susanto ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat di rumahnya. Harga telur melonjak, warga di sejumlah daerah berburu telur pecah. Harun bin Senar, jemaah haji tertua asal Pamekasan, Madura yang berusia 119 tahun tiba di Tanah Suci. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali. Saya Breman Atenaya. Dan saya Yasmin Tania kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kita akan mulai iNews Siang pada hari ini dengan informasi dari Jakarta pemirsa. Sebuah truk pengangkut genteng yang sedang terparkir tiba-tiba meluncur setelah ditinggal pengemudi di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ya, akibatnya sebuah bangunan rumah yang dijadikan toko kelontong hancur tertabrak truk. Beginilah kondisi truk usai menabrak rumah yang dijadikan toko kelontong di Jalan Jagur, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pagi tadi. Kondisi truk bermuatan genteng tersebut ringsek pada bagian depan, sementara kondisi toko kelontong yang ditabraknya hancur. Peristiwa bermula ketika truk tersebut tengah terparkir dan ditinggal oleh pengemudi yang sedang mencari alamat untuk mengantarkan pesanan genteng. Saat ditinggal, tiba-tiba truk meluncur dan menabrak rumah yang dijadikan toko kelontong. Pemirsa, kasus kecelakaan ditangani oleh Polsek Makassar, Jakarta Timur. Korban dan pengemudi truk pun telah dimediasi oleh petugas. Pengemudi truk sepakat untuk mengganti rugi seluruh kerugian yang ditimbulkan. Saya parkir, saya rem tangan karena rumahnya Bang Hartono di belnya di belakang. Saya akhirnya tinggalin mobil dengan posisi udah direm tangan dan saya ke belakang nyari tukangnya Bang Hartono buat bukain pagar. Tahu-tahu tiba-tiba mobilnya udah nyelonong turun sendiri. Aksi tawuran antar dua kelompok pemuda terjadi di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat di hari tadi. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan senjata tajam hingga ke dalam gang sempit permukiman padat penduduk. Pemuda ini berusaha memancing emosi kelompok lawannya yang berada di seberang gang di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tak berselang lama, sejumlah pemuda lawannya langsung mengejar pemuda tersebut sambil membawa senjata tajam. Akibatnya, aksi tawuran antar kelompok pemuda pun pecah saat warga sekitar tengah tertidur lelap. Aksi saling serang dengan berbekal senjata tajam seperti golok, pedang, dan celurit yang semula pecah di jalan utama bahkan berlanjut hingga ke gang sempit pemukiman padat penduduk. Warga sekitar mengaku tak mengenal kedua kelompok pemuda tersebut. Namun aksi tawuran yang sangat meresahkan itu kerap terjadi pada akhir pekan. Dari sana itu ada beberapa orang, di sini juga ada beberapa orang gitu. Tapi sama-sama bawa sajam sih sebenarnya. Itu yang kita ingin. Di sini sering apa gimana, Bang? Ya sering kejadian gitu tawuran. Yang kita lihat bukan anak sini sih, bukan anak sini. Warga berharap adanya penjagaan dan patroli dari kepolisian agar aksi para pemuda yang tak dikenal itu tidak terus terjadi. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Desa Pematang Johar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang terduga penyalahgunaan narkoba mencoba melawan saat ditangkap. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria terduga pengguna narkoba di Jalan Masjid Gang Anisah, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Saat ditangkap, terduga pelaku berinisial R ini mencoba melawan petugas. Polisi juga temukan plastik klip berisi sabu, pipet kecil dari dalam tas, dan kantung celana pelaku. Dari halaman dan dalam rumah tersebut, petugas juga menemukan bong alat hisap sabu serta plastik klip berukuran kecil yang dipakai para pelaku untuk berpesta narkoba.
Kami dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan satu orang laki-laki inisial R dan barang bukti beberapa paket sabu, yang mana TKP penggerebekan di Pematang Johar. Demikian, laki-laki tersebut diamankan berusaha melawan petugas, namun petugas berhasil mengamankan para pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini terduga pelaku penyalahgunaan narkoba beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk diperiksa dan dilakukan tes urin. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sebuah bus berplat merah yang mengangkut rombongan jemaat gereja di Kota Bitung terguling dan menabrak bus di Jalan Raya Kecamatan Sonder Minahasa, Sulawesi Utara. 3 penumpang tewas dan 2 penumpang lainnya kritis akibat kecelakaan tersebut. Bus plat merah dengan nomor polisi DB7027C terguling di jalan raya di antara desa Lailem 3 dengan desa Kolongan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Bus ini mengangkut rombongan ibu-ibu jemaat WKI GMIM Kanaan Winenet dari Kota Bitung dengan tujuan menghadiri acara Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu yang digelar di Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kecelakaan terjadi Jumat pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah yang menyebabkan 3 penumpang meninggal dunia sementara 23 penumpang luka ringan dan 2 lainnya dalam kondisi kritis. 3 penumpang meninggal yaitu Welmina Masangke, Cornelis Sambelorang, dan Ade Putra Lorame. Sebagian besar penumpang dibawa ke Rumah Sakit Siloam Sonder untuk mendapat perawatan. Kejadian berawal ketika bus mengikuti kendaraan patroli polisi guna menghindari kemacetan, namun sopir tak mampu menguasai kemudi dalam kecepatan tinggi. Pengemudi tersebut berusaha mengendalikan kendaraan dengan menaikkan roda depan di aspal kembali. Namun kendaraan tersebut langsung oleng sehingga pengemudi tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan tersebut sehingga langsung terbalik arah kanan dan tergelincir. Tepatnya dari arah berlawanan juga datang kendaraan Avanza sehingga terjadi benturan dengan kendaraan Avanza. Namun kendaraan tersebut sudah terbalik sebelah kanan dulu. Pihak kepolisian masih menyelidiki kecelakaan yang menewaskan 3 penumpang dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di beberapa lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil meringkus pelaku yang merupakan residivis. Aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di sejumlah titik dalam waktu yang bersamaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Setiap beraksi, pelaku mengincar kendaraan sepeda motor lengkap dengan kunci yang tertinggal oleh pemiliknya. Dalam sehari, pelaku berhasil mengambil 3 unit kendaraan di beberapa lokasi di wilayah Rapocini, Panakukang, dan Tamalantia, Kota Makassar. Tim Opsnal Polsek Rapocini yang melakukan pengembangan lewat rekaman CCTV pun berhasil meringkus pelaku saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Jalan Patimura, Kota Makassar. Pelaku pun diketahui merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama dan baru bebas dari lapas kelas 1 Makassar. Pelaku ini telah melakukan beberapa kali pencurian kendaraan bermotor. Yang pertama di Rapocini, kemudian TKP di Tamalandria 2 TKP, kemudian Panakukang 1, Tamalate 1. Nah, di mana pelaku juga modusnya mencuri kendaraan bermotor dengan cara melihat kendaraan bermotor yang tertinggal kunci motornya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 unit kendaraan hasil curian yang telah dijual ke penadah sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Tanjung Seloroh, Bulungan, Kalimantan Utara, tega membunuh lansia berusia 88 tahun penghuni panti jompo. Ironisnya, pelaku tega membunuh sang nenek lantaran menolak saat diajak berhubungan intim. Seorang wanita lanjut usia penghuni panti jompo di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ditemukan tewas dengan 2 luka di bagian kepala.
Korban yang diketahui berinisial U 88 tahun tewas di tangan pelaku EH 36 tahun yang merupakan seorang pengantar air galon kemasan. Pembunuhan berawal saat pelaku mendatangi panti sosial tempat korban tinggal. Melihat korban yang sendirian, pelaku menghampiri korban dan melakukan pemerkosaan kepada korban. Korban yang berontak pun dipukul pelaku hingga tak sadarkan diri. Aksi bejat pelaku diketahui pengurus panti yang datang mengecek ke lokasi. Pelaku yang panik pun langsung melarikan diri. Melakukan pemerkosaan diawali dengan memijat korban, pura-pura memijat korban. Setelah itu pelaku meminta untuk berhubungan badan. Saat korban melakukan perlawanan, pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala korban hingga luka sebanyak 2 kali di bagian kepala korban. Yang menjadi motif sementara ini adalah pelaku melakukan pemerkosaan untuk melampiaskan nafsu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu dari anggota DPR RI Bambang Hermanto ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat di dalam rumahnya. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP, dugaan korban meninggal karena dibunuh. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Losarang, jenazah Casini langsung dibawa ke rumah duka di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jumat siang. Lansia berusia 62 tahun tersebut merupakan ibu dari anggota DPR RI Bambang Hermanto yang ditemukan meninggal tak wajar di rumahnya. Saat pertama kali ditemukan oleh anaknya, korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban. Bambang Hermanto yang berada di rumah duka tidak mengetahui pasti pertama kali ibunya ditemukan. Namun ia memastikan kematian sang ibu tidak wajar karena tangan dan kaki terikat tali. Ia pun meminta kepolisian segera menangkap pelaku dan mengungkap motif di balik pembunuhan tersebut. Saya juga kurang tahu pas pada saat ditemukannya ya. Tapi yang jelas sih ada kematian yang tidak wajar. Ya, ada informasi tangannya terikat tuh. Ya, seperti itu. Sementara pihak kepolisian yang melakukan olah TKP dan memeriksa keterangan 6 saksi menyimpulkan korban meninggal akibat dibunuh. Petugas pun berhasil menangkap terduga pelaku kurang dari 24 jam di tempat persembunyiannya. Diketahui pelaku merupakan orang yang biasa bersih-bersih di rumah korban. Terduga tersangka adalah atas nama inisial T. Jadi T ini adalah yang berprofesi sebagai orang yang disuruh bersih-bersih di dalam rumah korban. Dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan saudara T dan akhirnya kurang dari 24 jam, tepatnya pada hari Jumat pada pukul 11.00 kami berhasil mengamankan tersangka atas nama inisial T, dan ini tim gabungan dari Direktorat Reskrim Polda Jawa Barat dan juga Satreskrim Polres Indramayu. Dan dari hasil interogasi kepada saudara T mengakui perbuatannya dan sampai saat ini kita masih mendalami motifnya. Saat ini petugas yang berhasil mengamankan terduga pelaku masih melakukan pendalaman guna mengungkap motif di balik pembunuhan tersebut. Sementara oleh keluarga, usai disolatkan jenazah korban langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Wakil Bupati Rokan Hilir Riau, Sulaiman, digerebek saat berduaan dengan seorang wanita yang bukan istrinya di sebuah kamar hotel di Pekanbaru. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah di iNews Siang.